didukung oleh di satu sisi keputusan Presiden disebut melegakan, sisi lain keputusan Presiden dipertanyakan, terutama poin tidak melantik Budi Gunawan. Bagaimana sebenarnya konsekuensi hukum dan politiknya? Kami akan mengulasnya kali ini dengan pakar hukum tata negara Irman Putrasidin. Selamat malam. Malam, Mas Indra. Lalu ada pakar ilmu politik Hermawan Sulistyo. Selamat malam, Mbak Mas Kiki. Kemudian ada Wakil Ketua DPR yang bergabung dari luar studio, tepatnya dari gedung DPR, Pak Agus Hermanto. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Pak Agus, kita sudah dengar statement Anda di Metro TV tadi, juga di program lain, di Breaking News terutama, bahwa memang menghargai dari keputusan Presiden, tentu saja itu adalah prerogatif. Tapi yang ingin kami tanyakan, Pak Agus, dengan disebut tidak melantik ini, lalu bagaimana sikap dari Komisi 3? Karena kalau, maksud kami dari DPR, karena selama ini kita lihat Komisi 3 juga banyak menyatakan apapun penggantinya atau siapapun penggantinya tetap harus melantik Budi Gunawan karena itu aturan main hukumnya. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Agus? Memang di dalam Undang-Undang KPK, maksud kami di dalam Undang-Undang Polri, pimpinan Polri itu diajukan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan dari DPR baru dilantik. Ya. Untuk Pak BG memang dulu sudah disetujui oleh DPR, kecuali fraksi Partai Demokrat yang meminta penundaan karena memang Pak Budi Gunawan menyandang status tersangka. Kita tentunya yang kita inginkan bahwa Kapolri harus clear and clean. Nah, sepanjang ini tentunya permasalahan hukumnya sedang dilaksanakan dan sudah ada keputusan dari pra-peradilan. Namun Pak Jokowi kan juga membentuk tim 9. Dari tim 9 malah juga memberikan referensi atau memberikan keputusan untuk tidak melantik Pak Budi Gunawan. Kemudian dari yang lain juga ada yang seperti itu. Sehingga kita tentunya sekali lagi menghargai keputusan Pak Jokowi karena sudah mengambil suatu kebijakan. Bayangkan kalau sampai tidak ada kebijakan, kasus ini tentunya akan menjadi berlarut-larut dan tidak kondusif. Tapi posisi DPR sendiri seperti apa melihatnya, Pak? DPR sekarang tentunya sedang reses. Apabila nanti dimasukkan ke dalam DPR, kita laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimasukkan ataupun dibacakan di dalam rapat paripurna. Setelah itu dimasukkan di Bamus. Setelah itu kemudian disampaikan kepada Komisi 3 untuk dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Sekali lagi di Komisi 3 dan di DPR juga ada tabungan dulu Pak Budi Gunawan yang sudah dilaksanakan fit and proper test oleh Komisi 3 dan disetujui. Kemudian ini juga menjadi suatu permasalahan nanti juga di dalam pembicaraan-pembicaraan. Namun sekali lagi karena ini memang perjalanannya harus seperti itu, ya dilaksanakan saja untuk melaksanakan dari keputusan Pak Jokowi untuk melantik Pak Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Karena memang tata urutannya seperti itu. Oke, baik. Kalau kita lihat bagaimana Bang Irman? Kalau Anda melihatnya sendiri seperti apa? Kalau beberapa waktu terakhir ini argumen Anda melihat tidak ada alasan lain selain melantik. Jadi ini yang saya ulang-ulang sering, bahwa menteri dengan Kapolri itu berbeda. Menteri itu adalah properti yang dilekatkan konstitusi kepada Presiden. Silahkan sehari-hari ini properti pribadi kamu. Tapi ada properti juga yang dilekatkan kepada Presiden, tapi bukan properti pribadi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Properti yang digunakan oleh seluruh lembaga kekuasaan yang ada, kekuasaan yudikatif, legislatif. Inilah yang disebut alat negara. Makanya perbedaannya ketika menteri itu berada pada ruang hak prerogatif, meremelek itu Presiden mau menunjuk siapa boleh. Saya umumkan Indra Maulana hari ini calon menteri, besok saya gagal melantik, no problem. Tapi yang namanya alat negara itu tidak seperti itu. Dia harus mendapatkan masukan dari lembaga namanya Komisi Kepolisian Nasional, itu harus dari Pati, harus dari Polri sendiri, nggak boleh Irman Putrasidin yang bukan Polri nih. Nah, itu kan nggak boleh. Harus Pati sendiri, dari Polri sendiri, dari Kompolnas, kemudian Presiden bikin alasan kenapa nunjuk orang ini. Diserahkanlah ke parlemen sana, DPR. Nah, DPR kemudian menyetujui, jadilah ini bangunan besar namanya Kapolri di sini. Tinggal gunting pita nih.
Gunting pita inilah namanya instrumen pelantikan, gunting pita itu. Di situ beda dengan kementerian itu. Jadi apa, instrumen pelantikan inilah yang biasa dipakai kalau sudah dilantik, keluar keputusan presiden, biasanya kalau rapat kabinet udah dikasih kursi dia itu. Gitu, udah bisa dibayarkan gajinya dan lain sebagainya. Makanya dalam ruang seperti ini tidak ada alasan bagi presiden untuk tidak melantik. Hari ini Jokowi mengeluarkan alasan bahwa karena terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, iya kan? Terjadi perbedaan pendapat. Alasan ini sebenarnya bisa dipakai ketika yang bersangkutan ditetapkan tersangka pada sebelum disetujui DPR, sebelum bangunan itu jadi. Bisa presiden mengatakan itu bisa? Iya, memang mencabut saya nggak jadi mengusulkan karena ini seperti ini terjadi perbedaan pendapat. Sekarang sudah disetujui oleh rakyat DPR. Ya, sudah disetujui, bangunannya udah jadi nih, udah jadi seperti itu, kemudian terjadi perbedaan pendapat, kemudian ditarik. Nah, apakah alasan perbedaan pendapat ini bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional? Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Tidak bisa ya? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena yang namanya perbedaan pendapat dalam negara demokrasi konstitusional memang kitohnya seperti itu. Kita sadar bahwa kita mengambil putusan, kita akan berbeda semua ini di sini. Makanya kita bangun sistem di situ yang kita patuhi nanti. Kita melalui pemilu, DPR, presiden, dan lain sebagainya. Dan sekarang ada 62 juta yang berbeda pendapat siapa presiden terpilih kemarin. Iya kan? Tapi kita tidak bisa menolak. Ternyata ada 70 juta ini yang sudah setuju di situ. Udah, kita lantik ini di MPR di sini. Nah, jadi tidak boleh dipakai alasan perbedaan pendapat. Kecuali misalnya karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Ini memang alasan yang diakui dalam sistem bernegara kita. Jadi asumsi saya mungkin yang bersangkutan ini sudah dibujuk-bujuk untuk mengundurkan diri. Tapi mungkin nggak mau. Seperti kasus Bimantoro 12 tahun lalu itu. Seperti itu. Baik. Kalau misalnya ini tidak sesuai dengan, tidak bisa diterima alasan konstitusional, berarti ini melanggar maksud Anda? Jadi sekarang kembali lagi ke DPR. Kan kata DPR, jangan dulu bos mengusulkan. Kemarin ada bangunan yang saya bangun itu namanya Budi Gunawan itu, di mana itu barang sekarang? Gitu. Mana itu barang sekarang? Kenapa tiba-tiba kamu ganti ini? Kita semua rakyat sudah setuju di situ melalui di DPR kita sudah setuju semua. Mana itu bangunan kemarin? Jadi itu ditanya dulu, kenapa ini barang di situ? Jadi sebelum masuk di sini ini akan dibahas dulu. Bangunan yang lama ini yang sudah jadi ini kenapa ini? Apa problemnya? Alasan perbedaan pendapat ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam parlemen, dalam sistem pun itu terjadi perbedaan pendapat. Apalagi di luar parlemen kita seperti ini kan seperti itu. Itu tepat kalau dilakukan saat pencalonan waktu itu ya. Saat pencalonan waktu sebelum ditarik bisa ketika sebelum disetujui oleh DPR, tarik yuk nggak apa-apa. Mas Kiki, ini kira-kira akan menjadi potensi masalah baru atau bagaimana Anda melihatnya? Saya bukan ahli hukum ya, jadi saya nggak akan menyoroti proses hukum secara politis. Kalau kita lihat reaksi publik di media, umumnya positif kok. Positif artinya nganggap selesai. Bagi saya ini given. Saya cuma melihat ini riak-riak pertarungan politik dalam jangka pendek gitu. Yang lebih penting sekarang adalah menata sistem kelembagaan. Jadi kalau ke depan itu harus aturan mengenai siapa yang punya hak calon Kapolri itu bintang 2 itu boleh. Akibatnya ada proses yang sangat cepat naik seperti waktu Timur Pradopo, dalam hitungan minggu bintang 2 naik bintang 3 lalu bintang 1. Wakapolri itu secara normatif seharusnya namanya wakil. Dia sudah melalui proses seleksi bertahap dari sejak bintang 1 sampai bintang 3 gitu ya. Seharusnya memang disiapkan untuk menjadi wakil. Nah, sekarang kita lihat proses seleksinya dari mana. Pertama kali seorang perwira polisi itu dilihat dari masa pendidikannya di Akpol. Setiap lulusan terbaik itu namanya Adi Makayasa. 10 lulusan terbaik biasanya nanti akan jadi orang. Nah, kita lihat dari yang kemarin Pak Tarman itu 81, Pak Badrodin itu 82 angkatan kelulusannya. Nah, kohort dari segi kohort usia, lapis usianya itu sudah normatif bagus. Pak Budi Gunawan itu 83. Nah, kalau ini diurutnya di ke 81, 82, Pak Badrodin itu Adi Makayasa yang terbaik di angkatannya.
Tapi ini kan proses panjang nih sampai dia sampai bintang 3 gitu. Dan secara normatif dia masih punya waktu 1 tahun 4 bulan. Baik. Dia akan pensiun bulan Juli tahun depan. Nah, normanya memang sekitar 1,5-2 tahun lah yang normal untuk kepemimpinan di polisi. Ini harus ditata berikut-berikutnya ke depan. Di mana 83 Adi Makayasanya? Sekarang Kapolda Sulsel itu. Anton. Nah, 84 masih bintang 1 Adi Makayasanya. Pak Budi Gunawan tuh 83 gitu. Nah, dari segi kohort ini sebetulnya mulai tertata. Oke, kedepannya seperti itu. Tapi kalau melihat potensi yang sekarang ini, Pak, ada secara politiknya akan menjadi kegaduhan politik baru lagi nggak kira-kira ketika Presiden mengambil keputusan yang kalau dari reaksi publik enggak. Ya, enggak. Jadi yang penting adalah reaksi publik dulu ya. Ya, enggak akan ada demo-demo itu. Mungkin pagi-pagi ada. Kalau demo pagi itu pasti demo bayaran, karena gitu. Yang aktivis itu kalau pagi masih tidur ya, gitu. Biasanya demonya di atas jam 12 siang. Jadi tapi bagaimana kalau kegaduhan di parlemen kira-kira? Kalau di parlemen itu kan parlemen politik dimanapun karakternya oportunistik. Jadi apa yang menguntungkan hari ini ya hari ini. Ya istilahnya kan pagi kedelai, sore tempe gitu. Bisa berbeda. Besoknya tempe busuk gitu. Maksudnya tergantung lobby nantinya. Ya tergantung lobby. Jadi itu dinamik sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.